Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Selamat sore sahabat Bawaslu sekalian. Podcast kita pada hari ini masih bertemakan Ramadan. Narasumber kita pada sore hari ini merupakan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Serang. Siapa dia? Selamat datang Bapak Asmawi. Selamat datang Mbak Febi. Assalamualaikum Mbak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmawi ini merupakan koordinator divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Serang. Pak Asmawi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Febi sehat? Alhamdulillah. Lancar puasanya Pak? Lancar puasanya. Alhamdulillah. Kebetulan pada sore hari ini Pak Asmawi akan membawakan tema mengenai kejujuran. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol masalah kejujuran ya Pak ya. Yeah. Baik itu kejujuran dalam perspektif kepemiluan maupun kejujuran sebagai kita seorang muslim ya Pak ya. Nah, menurut Pak Asmawi sendiri nih, kan dalam kepemiluan itu kita memiliki asas jujur, adil dan sebagainya ya. Nah, gimana sih Pak kejujuran itu dalam perspektif kepemiluan? Baik Mbak Febi, terima kasih Mbak. Jujur dalam perspektif kepemiluan itu ya tidak berbohong, memiliki sikap tegas, tidak berbohong, menyatakan apa adanya sesuai dengan faktanya. Jadi sebagai penyelenggara pemilu kita dituntut untuk bersikap jujur, artinya ya tidak berbohong, tidak memanipulasi data, kemudian juga ditunjukkan juga dengan sikap kita tidak mengada-ngada berdasarkan dengan fakta saja. Berarti kan karena selama ini Pak, maksudnya kayak pengalaman di kepemiluan ya Pak, penyelenggara pemilu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya nih, sebelum pertanyaan berikutnya, Pak Asmawi sudah berapa lama sih Pak berkecimpung di penyelenggara pemilu? Saya berkecimpung di penyelenggara pemilu itu awal dari 2014 sebagai Panwascam. Oh, udah cukup lama ya Pak ya? Belum gak lama juga Mbak. Oh, belum lama ya, dibandingkan yang lebih lama lagi ya Pak ya? Iya saya belum lama Mbak. 2014 sempet jeda kan, baru kemudian 2018 kita dilantik jadi anggota Bawaslu, jadi gak lama Mbak. Iya gak lama ya. Tapi kan berarti Bapak sudah merasakan, maksudnya kayak berbagai macam ritme para baik apa namanya tuh pemilih, baik calon, maksudnya ketika mereka melakukan apa namanya kampanye atau apapun itu, berarti kan Bapak sudah merasakan gitu loh, ada berbagai macam hal yang terjadi lah gitu. Iya, sudah alhamdulillah Mbak, sudah merasakan dinamikanya, kemudian juga tantangannya, dan juga solusi-solusi yang kita lakukan ketika menghadapi persoalan, bagaimana kita menyikapi di lapangan, tantangan sebagai penyelenggara alhamdulillah sudah dirasakan. Dan menurut Bapak kejujuran itu penting nggak? Penting, itu modal utama dalam semua profesi, mungkin bukan hanya penyelenggara, profesi apapun kejujuran itu utama, baik dia sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, sebagai seorang profesional, termasuk sebagai penyelenggara pemilu. Di kami sebagai Bawaslu itu wajib memiliki sifat jujur. Nah, sifat jujur sidik ya kalau di sidik itu, atau sifat-sifat uluhiyah ya. Sifat-sifat jujur tadi itu memang harus dimiliki oleh penyelenggara. Karena apa? Karena sebagai penyelenggara harus bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apalagi kita diamanati oleh konstitusi atau undang-undang kita, Bawaslu sebagai badan penegak keadilan pemilu. Jadi di situ harus jujur. Kalau kita tidak memiliki sifat jujur, bagaimana kita mau menegakkan keadilan pemilu? Lah kita saja tidak memiliki sifat jujur. Jadi itu utama Mbak Febi. Betul sekali. Nah itulah sahabat Bawaslu, kejujuran itu penting ya Pak ya. Sangat penting. Nah, tidak hanya kita sebagai pengawas pemilu, tapi juga di profesi-profesi yang lain. Sampai anak saya Mbak, namanya jujur. Ya ampun, subhanallah sekali. Iya betul. Nama anak saya itu kan Alaik Sidki Muhammad. Oh. Alaik Sidki Muhammad.
jujurlah kamu seperti Rasulullah. Subhanallah. Berarti kan sifat jujur ini berarti sangat dijunjung juga dong Pak oleh kita, apalagi seorang umat muslim gitu kan. Karena salah satu sifat yang apa tadi Pak? Sifat Nabi, sifat Rasul kan Siddiq, fatona, amanah, tabligh. Iya, sifat-sifat jujur itu kan susah. Dulu sering pernah nonton Sidul anak sekolahan nggak? Iya. Dul, kamu itu harus jujur biar hidup lu nggak hancur. Oh, bener itu, jujur. Itu bukan hanya ini ya, itu amanat orang tua kepada anaknya pasti. Nak, kamu harus jujur. Saya terapkan ke anak saya, makanya namanya jujur. Subhanallah. Mbak, namanya anaknya. Berarti kan nama itu doa ya nama Pak itu doa ya. Dan harapan. Dan harapannya kejujuran itu sangat penting sekali dan itu merupakan salah satu sifat kenabian ya, asidku ya. Siddiq. Iya. Baiklah. Oke. Jadi kita berbicara mengenai kejujuran sebagai seorang pengawas pemilu ya Pak ya. Nah, sebagai seorang muslim sendiri nih Pak nih. Gimana sih Pak? Kenapa sih kita harus bersikap jujur gitu? Ya karena tadi agama kita mengajarkan bahwa kejujuran itu utama. Kejujuran itu adalah bekal atau ciri sebagai kita sebagai seorang muslim. As-sidqu, jujur. Sahabat Bawaslu, kejujuran itu kita sebagai seorang muslim itu harus menerapkan sifat jujur, karena sifat jujur itu merupakan salah satu sifat Nabi. Dari sifat Nabi kan ada 4 ya, salah satunya itu adalah jujur ya, betul ya Pak Asmawi? Betul ya? Mbak Feby. Betul? Iya betul. Siddiq, fatona, tabligh. Iya. Amanah. Iya betul. Baiklah sahabat Bawaslu, selain sebagai seorang pengawas pemilu, kita juga sebagai seorang muslim harus memiliki sifat jujur. Karena sifat jujur itu merupakan salah satu sifat kenabian ya Pak Asmawi. Betul Bu. Ya. Apalagi dalam saya pernah baca itu, saya bacakan juga ada hadis yang mengatakan bahwa supaya tidak salah, mohon izin saya bacakan ini contekannya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Saya bacakan artinya Mbak Feby. Ya, silakan, Pak. Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, itu. Selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nah, sebaliknya Mbak Feby, ternyata sebaliknya, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Maka penting sekali kiranya kita mengaplikasikan kejujuran itu dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, karena pesan orang tua kita juga mengajarkan kepada anak-anaknya, jujurlah nak, supaya hidup kalian tidak hancur. Begitu Mbak Feby. Alhamdulillah ya, maksudnya sahabat Bawaslu, sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali, bahwa implementasi kejujuran itu memang harus kita terapkan, baik di segi kehidupan pribadi kita maupun di segi pekerjaan. Betul. Karena dimanapun kita jujur, insya Allah kebaikan akan mengikuti. Kalau kita tidak jujur, maka kehancuran yang akan berusaha untuk jujur saja sudah dicatat sebagai sebuah kejujuran. Artinya berusaha dulu, kita berusaha untuk jujur, karena itu akan dinilai oleh Allah sebagai sifat-sifat kejujuran kita. Jadi jangan putus asa untuk berbuat jujur. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, sebelum berakhir nih Pak nih, bisa nggak Bapak memberikan closing statement untuk podcast kita pada sore hari ini? Closing statementnya bahwa kita sama-sama belajar, Mbak Feby,
di kami sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Serang yang hari ini sampai dengan hari ini mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu yang tugas itu menjadi pengawas, ya memang tidak henti-henti belajar untuk berlaku adil dan jujur, serta kita menjaga amanat yang diberikan oleh negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencari keadilan di ranah pemilu. Menegakkan keadilan pemilu tugas Bawaslu. Itu ya Mbak Febi ya. Iya. Terima kasih Pak Asmawi atas waktu dan terima kasih sudah diundang podcast. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Mbak Febi ya dari yang kita obrolkan tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Ya. Semoga sahabat Bawaslu bisa menambah pengetahuannya lah Pak. Maksudnya kayak mengingatkan kembali. Mungkin kejujuran ini kita sudah sering dengar dari kita masih kecil. Tapi ini akan menjadi pengingat kembali, reminder kembali kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Baiklah sahabat Bawaslu, saya Febi pamit. Saya Muhammad Asmawi. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tegakkan keadilan.